Kita lanjutkan pembacaan dari Sahih Bukhari, masih di Kitab Iman. Qala Imam Bukhari rahimahullah babun. Ya, kalau di depannya as-salatu berarti bacanya babun. Tapi kalau di depannya ti berarti babus salati minal iman. Jadi biasanya babunnya kasih titik dua sebagai mubtada. Babun as-salatu minal iman. Salat sebagai mubtada lagi, khabarnya minal iman. Jadi beliau mengabarkan bahwasanya salat itu bagian dari iman. Mafhum? Ya, bahkan dia menjadi asal iman dalam poin amal jawarih, menjadi standar yang paling minimum dari keimanan seseorang, ditunjukkan dengan perbuatan tubuh, yakni apa? Salat. Barang siapa yang tidak salat maka tidak ada iman, ternafikan asal iman. Ini yang harus dipahami mafhum akidah salaf. Telah ijma para sahabat yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Baik dia takasulan, tahawunan, bermalas-malasan. Terlebih lagi kalau dia menentang, terlebih lagi kalau dia mengingkari kewajibannya. Wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ada fi'il mudhari' yudhi'ah dari adha'a yudhi'u. Lamnya namanya lamul juhud karena didahului makana, negatif. Berarti lamnya bukan lamukai, tapi namanya apa? Lamul juhud. Ya, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yakni tafsirnya adalah salatakum indal baiti. Salat kalian di sisi al-bait, ini Baitul Maqdis. Jadi Allah ungkapkan salat dengan iman. Jadi menunjukkan salat itu bagian dari apa? Iman. Bahkan dia menjadi asal, amal tertinggi, amal tubuh tertinggi. Nah, kalau sekarang salat saja yang meninggalkannya tidak berbahaya buat dia, bagaimana lagi dengan yang lain? Kan gitu. Puasa, zakat, haji, umrah, jihad. Kalau sholat saja apa? Ya, gugurnya dia tidak mengapa. Nah, ini ada udang di balik batu. Ketika akhirnya dicari-cari khilaflah para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat, padahal telah tegak apa? Ijma. Dan ternyata ketika dilihat silang pendapatnya, mereka sedang mengkiaskan. Kalau sholat kan silang pendapat, kalau meninggalkan puasa silang pendapat, kafir atau tidak. Haji gimana, silang pendapat. Zakat gimana, silang pendapat. Kalau sholat gimana, silang pendapat juga enggak. Kira masuknya ranah fikih ketika meninggalkannya. Tapi secara akidah telah tegak ijma, maka silang pendapat yang baru muncul itu seakan tidak terangkat. Dan yang mengatakan juga, misalkan dia mengatakan meninggalkan sholat tidak menyebabkan dia kafir karena disamakan dengan puasa, disamakan dengan haji. Mereka para ulama tersebut masih atau berakidah iman itu harus ada amal. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada iman. Al-muhim, penjelasannya sudah beberapa mungkin berlalu dalam durus di Jami' al-Iman. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Amr bin Khalid, mengabarkan kepada kami Amr ibn Khalid. Qala hadatsana Zuhair,
Qala hadatsana Abu Ishaq anil Bara' ibn Azib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana awwala ma qadimal madinata nazala ala ajdadih aw qala akhwalih. Awal kali Nabi tiba di mana? Madinah. Jawabannya nazala ala ajdadih, beliau singgah. Nazala ala artinya singgah, atau menetap beberapa saat kepada kakek-kakeknya, itu dari jalur ibu. Ya, kalau kakek dari jalur ayah ya di Mekah. Au qala akhwali, atau berkata akhwal. Akhwal itu jama dari khal. Apa khal? Paman. Ya, kalau bibi khalah. Ya, paman dari jalur ibu. Jadi di bahasa Arab itu kalau paman jalur bapak ammun, kalau bibi berarti ammah. Kalau paman dari jalur ibu khalun, bibi berarti apa? Khalatun. Ya, kalau di Jawa Pak D. Ya, dari ibu Pak D, dari bapak Pak D juga kan namanya. Ya, kalau laki Pak D, perempuan Bu D atau Pak Le, Pak D, Bule, Bude. Tapi sama ya antara laki atau dari jalur ibu sama jalur apa? Ayah. Kalau di Betawi encang, encing. Ya, sama dari bapak encang juga, dari jalur ibu encang, encing juga. Tapi di Arab ada apa? Ada dua. Kalau di bahasa Belandanya om. Ya, om itu bahasa apa? Belanda. Padahal dulu di Belanda itu banyak kaum muslimin. Ya, bahkan terserap beberapa bahasa Arab itu masuk dalam bahasa apa? Belanda. Minal Ansar, dari orang-orang Ansar itu Madinah. Jadi Nabi hijrahkan dari Mekah ke Madinah. Tapi Nabi singgah dulu di mana? Kakek-kakeknya atau paman-pamannya yang di Ansar Madinah. Wa anna shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahra, dan bahwasanya beliau dahulu salatnya itu di Madinah menghadap Baitul Maqdis, ya, ke sana, ke Palestina. Berapa lama zarafnya? 16 apa? Syahron tamiz. Jadi Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan. Ya, lumayan, hampir setahun setengah. Sholatnya ngadep ke mana? Baitul Maqdis. Semua muhajirin, ansar, ya berarti semua masjid yang ada di Madinah ketika itu memang semuanya kiblatain, pernah mengalami dua kiblat. Yang pertama ke Baitul Maqdis, kemudian dinasakh ganti kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Au 17 syahra, ya ada bentuk ragu, ya 16 atau 17 kurang lebih bulan, ya hampir 1 tahun setengah. Wa kana yujibu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan Nabi SAW dulu berharap mau itu, yujibu itu paling senang gitu, kiblatnya mengarah Baitullah. Ya kalau Baitul Maqdis jelas ada Maqdisnya, tapi kalau cuma al-bait maksudnya adalah apa? Baitullah. Mafhum? Lebih kecondongan hatinya lebih kemana? Ke Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin sallaha salatul asr, dan bahwasanya beliau salat awal kali salat yang beliau salat menghadap ke kiblat, maksudnya kiblat yang di Mekah adalah salatul asar. Jadi awal kali pergantian dari Baitul Maqdis kemana? Ke Ka'bah. Yang pertama kali dilakukan salatnya adalah salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan sekelompok kaum salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja rajulun
mimman shalla ma'ahu, maka keluarlah seseorang termasuk yang sholat bersama Nabi. Jadi ini sholat asar, ada orang itu, terus dia keluar kemana? Ke sekelilingnya aja, mau menyampaikan berita. Famarra ala ahli masjidin, maka dia melewati kepada penduduk satu masjid. Wahum raki'una, dalam keadaan mereka sedang ruku. Ya, dalam riwayat ini terjadi di Kuba. Masjid apa? Kuba. Kalau Nabi tadi ya sholatnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Mafhum? Jadi orang sholat di Masjid Nabawi, kemudian pergi ke Kuba. Jaraknya kurang lebih kalau sekarang 3-4 kilo. Jadi dari Nabawi ke Kuba itu tinggal jalan pas ke arah kiblat. Karena kiblatnya kan di sini. Terus aja ke depan kiblat. Sekarang dibikin namanya Mamsha Kuba. Mamsha itu tempat jalan. Khusus lurus saja, nggak belok-belok. Sampai disewain odong-odong kalau kita ya mobil golf agak panjang. Itu bayar 10 real kurang lebih. Nah, pergi doang. Ya, itu dari Masjid Nabawi mau jalan kaki boleh, mau berkendara boleh, itu udah banyak ngetem di situ. Ya, kayak odong-odong. Nanti diberhentiin di Kuba. Mau pulang lagi, ada lagi, ya terserah mau jalan kaki, mau berkendara. Karena dahulu Nabi juga ke Kuba untuk melepas rindu, gitu. Karena masjid yang pertama beliau singgah ya dari Mekah ketika hijrah. Kadang naik unta, kadang jalan kaki. Ya, bahkan Nabi katakan barang siapa yang dari rumahnya berwudu, bersuci, kemudian dia ke Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti umrah. Pahalanya sama seperti apa? Umrah. Beda kalau umrah di bulan Ramadan, maka kata Nabi seperti haji, ya atau seperti haji bersama. Jadi pahalanya seperti orang berhaji. Mohon ya, intinya udah sholat bersama Nabi asar di Masjid Nabawi, pergi dia ya menemui satu kaum lagi sholat tapi dalam keadaan ruku. Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku telah salat bersama Rasul menghadap apa? Kiblat, menghadap Mekah. Ya, jadi lagi ruku gini, tiba-tiba teriak dia, aku bersaksi kepada Allah, aku telah sholat bersama Rasul menghadap mana? Ya Mekah, kiblatnya di Mekah. Fadaru, ya maka mereka muter, lagi ruku muter. Kamahum, sebagaimana yang mereka lagi ruku itu. Kibalal bait, menghadap ya Baitullah, Ka'bah. Ini para ulama banyak ambil fikir di sini, bolehnya gerakan ketika ada hajat. Ya, mafhum kan kalau lagi ruku gini coba muter gitu. Kan kalau dilihat ini Madinah, Baitul Maqdis itu di atas kalau petanya. Kan dia Palestina ya. Nah, sedangkan Mekah di mana? Di bawah. Berarti lagi ngadep sono ruku, muter. Ya, nah ini karena ada hajah tidak membatalkan apa? Salat. Kalau di mustalah diambil faedahnya menerima khabar wahid selama dia siqah. Ya, berbeda dengan Mu'tazilah. Mafhum, atau sekelompok lainnya yang mengatakan khabar itu tidak boleh wahid. Ya, harus sekian dan sekian, terutama dalam masalah akidah. Giliran masalah akidah banyak dalilnya, dia bilang tidak sesuai dengan akal. Ya maunya apa sebenarnya? Ya, makanya kadang mereka menolak hadis syafaat, menolak hadis haud. Ya, walaupun hadisnya banyak mutawatir, tapi kata dia tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan ini dan itu. Ya, sebetulnya hanya mencari apa? Alasan saja. Makanya ahlul bidah ketika sudah kalah, yang terjadi hanya mencari-cari kesalahan atau alasan saja. Assalamualaikum wassalam. Nah, seimam-imamnya kan ini jamaahnya ini, imam makmum semuanya mutar. Ya. Dan dulu nggak ada yang namanya mihrab. Kalau zaman sekarang ada apa? Mihrab. Coba kalau ada mihrab gimana mutarnya itu dia?
Hah? Mentok, mundur dulu. Ya udah, lagi sholat muter ya saya dalam keadaan ruku. Dan itu terjadi wallahu alam di Masjid Kuba, bukan di Qiblatain. Nanti di Madinah ada nama dua masjid, Masjid Kuba dan Masjid Qiblatain. Ya, karena semua masjid pasti Qiblatain, pasti dua masjid. Ketika di Madinah semua masjid pasti adalah ya Qiblatain. Hanya saja terjadi peristiwa itu di mana? Ya Allah alam dia di mana? Di Kuba. Karena masjid itu banyak di Madinah di zaman Nabi. Ada Masjid Ijabah, ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain, ya, dan yang lain. Berbeda dengan yang lainnya kecil seperti Masjid Abu Bakar. Itu terjadi setelah Nabi meninggal. Kenapa dinamai Masjid Abu Bakar? Karena disitulah Abu Bakar melakukan sholat Id. Jadi kan lapangan luas tuh di Baqi', jangan ada Baqi' kuburan, kemudian agak kesininya, mafhum, itu biasa Nabi di situ. Terus di zamannya Abu Bakar pindah sedikit, ya, mafhum, pindah sedikit agak maju, akhirnya di masa kerajaan entah siapa Malik atau yang lainnya dibangunlah masjid di situ, disebut Masjid Abu Bakar. Karena Abu Bakar di situ biasanya apa? Salat di masanya ya Umar, Utsman masih sama di situ, kemudian masanya Ali pindah geser sana, makanya namanya jadi Masjid Ali. Tapi di masa Nabi Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, Masjid Ijabah itu masih dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya nanti kalau punya uang main ziarah kemana? Kuba, Qiblatain, Ijabah. Kalau Masjid Ijabah ketika Nabi di mimbar, kemudian malaikat Jibril berdoa, terus Nabi katakan amin, amin, amin 3 kali. Nah itu namanya Masjid Ijabah. Di belakang Masjid Nabawi ada. Tinggal naik ke bawah ada terowongan, lewati jalan besar, di atasnya jalan besar, di bawahnya terowongan. Allah. Fadar kamahum, maka mereka berputar sebagaimana kondisi mereka, itu lagi mana? Lagi ruku', qibalal bait, menghadap ke arah Baitullah. Wa kanatil yahud qad a'jabahum idh kana yusalli qibala Baitul Maqdis. Dahulu orang Yahudi sangat senang kepada mereka gara-gara mereka sholat menghadap Baitul mana? Baitul Maqdis. Kalau senang kan seharusnya ikut ya, dia malah nggak ikut. Ya ini juga ada hikmah ketika berdakwah, memang boleh saja kita ikuti kebiasaan mereka selama tidak yang merusak akidah. Ibaratnya dikasih nafas lah gitu ya, supaya dia tertarik. Tapi kalau sudah tidak tertarik ya sudah, kita tidak dituntut untuk membuat manusia semuanya ridha. Ibaratnya sudah dikasih enak, dianya nggak ngeh gitu ya, sudah tinggalkan saja. Ya, sudah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 17 bulan, 1 tahun setengah. Tapi ternyata orang-orang Yahudi malah ya, membangkang, tidak mau terima kecuali segelintir saja. Seperti Abdullah ibn Salam. Mafhum? Ya, ya sudah, kalau begitu kondisinya, akhirnya Allah kembalikan lagi arah salat ke mana? Ke Ka'bah. Misalnya untuk dakwah di keluarga ini senangnya apa? Yaudah itu aja dulu, selama tidak ya menjual akidah kita. Apa kemarin istilahnya? Ada mudaroh, ada mudahana. Yang bagus yang mana? Mudahana atau mudaroh? Mudaroh yang bagus. Ya, kalau mudahana kan kita jual agama kita untuk mendapatkan dunia. Ya, kalau kebalikannya namanya mudaroh. Ya, kita mafhum bersikap baik kepada dia supaya terhindar dari kejelekan dia gitu. Tapi tidak menjual apa? Agama kita. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang orang yang perangainya jelek. Padahal sebelumnya Nabi udah peringati orang ini perangainya jelek. Tapi pas datang kok disambut dengan baik. Ya, Aisyah ketika itu kayak komplain, kok bisa tadi bilangnya dia begini, tapi perlakuannya begini. Itu bukan bermuka dua. Tapi kita mengorbankan dunia, mafhum, untuk selamat agama kita.
Bukan malah menjual agama untuk meraih apa? Dunia. Namanya mudaroh. Ya, mudarotun. Kalau yang jelek namanya mudahana. Paham ya? Begitu. Kalau dia nggak ngeh juga ya sudah, apa yang capek ngurusin satu orang itu. Ya masih banyak pekerjaan yang lain, masih banyak kewajiban ya yang itu biarkan menjadi ujian buat mereka. Wafum wa ahlul kitab, begitu juga para ahlul kitab. Falamma walla, maka tatkala ya walla wajhahu qibala al-bait ankaru dzalik. Tatkala Nabi menggeser atau memalingkan wajahnya ke arah Ka'bah, ankaru dzalik, mereka menjadi orang yang paling mengingkari hal itu. Mafhum? Pengennya kata bahasa orang Jawa diloloh ya, apa namanya? Diloloh, dibaik-baikin terus. Ya. Tapi giliran ditinggalkan malah dia yang mana? Ya salah siapa? Salah dia. Kenapa ketika dibaikin tidak ikut gitu, tidak mau memeluk dinin apa? Dinin Islam. Qala Zuhairun, berkata Zuhair, hadatsana Abu Ishaq, sama tadi juga Abu Ishaq. Anil Bara, dari Bara, fi hadisihi, dalam hadisnya. Wa annahu, ini ada riwayat lain lagi, tapi masih sama jalurnya. Fi hadisi hadza, pada hadisnya ini, annahu mata 'alal qiblah, bahwasanya ada yang meninggal 'alal qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu. Mata fa'ilnya rijalun, ada beberapa orang yang meninggal ke arah kiblat sebelum diubah. Tahawul itu berubah, atau tuhawal diubah. Wa qutilu, dan mereka terbunuh, ya, entah dalam peperangan, tapi ternyata sholatnya dulu masih menghadap kemana? Baitul Maqdis, belum dihapus. Jadi para sahabat bertanya-tanya, ya gimana nasib saudara saya, gimana nasib si fulan? Ya dulu meninggal tapi sholatnya masih menghadap kemana? Ya Baitul Maqdis. Kayak sedih gitu, gimana ya nanti nasib mereka. Luar biasa ya, ada empatinya, ya rasa apa namanya setia kawan yang luar biasa di antara kaum muslimin, mengkhawatirkan kondisi saudara-saudaranya yang telah meninggal. Falam nadri ma naqulu fihim, maka kami enggak ngerti apa yang kami harus katakan tentang mereka. Ya, apakah diterima nanti amalnya, bagaimana gimana? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya sebagai jawaban dari keresahan beberapa sahabat yang melihat teman-temannya meninggal sebelum sholat menghadap apa? Ka'bah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah turunkan Al-Baqarah 143. Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman mereka. Apa tadi tafsirnya? Salat mereka ketika menghadap Baitul Maqdis. Allah ungkapkan iman, atau Allah ungkapkan salat dengan lafaz iman. Sekali lagi menunjukkan salat itu bagian dari iman, bahkan asal iman. Al-ahdu bainana ya wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan kekufuran, kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Mafhum? Ya, pahami saja konsep iman terdiri dari ucapan, hati, dan perbuatan. Maka perbuatan yang dilakukan itu tubuh, bukan lisan. Hati-hati, karena ada buku-buku akidah yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah faqad amila. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, maka sungguh dia telah beramal. Ini takwil. Maka yang dimaukan adalah mafhum amal tubuh, dan amal tubuh banyak, maka yang diinginkan adalah apa? Salat. Ya, ini yang harus diedukasi, diangkat terus supaya kaum muslimin mengerti. Minimal asal iman terwujud. Minimal apa? Asal iman. Jadi tahu prioritas dalam dakwah.
Mafhum? Ya. Kadang ada juga orang dakwah ngajari sholat gitu. Sholatnya harus begini, gerakannya harus begini. Tapi ketika yang nggak ngerti konsep iman, nggak ngerti konsep tauhid, ya, maka khawatirnya akan sia-sia saja. Sedangkan asasnya nggak ada, dia bangun tembok, dia bangun atap, dia bangun lantai 2, sedangkan pondasinya lah keropos, pondasinya lemah. Maka ahli tauhid adalah orang yang paling memperhatikan ya bagaimana pondasi iman mereka. Ya, hindari mereka, terangkan kepada mereka bahayanya syirik besar. Begitu juga syirik kecil, ya pembatal apa? Islam. Ya, jangan diperbagus ini dan itu, akhlak rumah tangga, ya jual beli, muamalah, ya memang bagus. Tapi ketika asalnya rusak atau bahkan tidak ada, percuma. Makanya akidah menjadi prioritas pondasi pertama ya bagi seorang dai mendakwahkan at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para dai-dai yang menyeru doa, menyeru kepada umat untuk mengislah, memperbaiki akidah-akidah mereka. Ya, menjauhkan mereka dari segala macam kesyirikan, kekufuran, ya, dan harapannya semua kita maupun yang kita dakwahkan kembali kepada Allah, betul-betul mati di atas Islam. Karena ini pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, nasihat, arahan dari Allah, janganlah kalian mati, sekali-kali janganlah kalian mati ya kecuali dalam keadaan Islam. Lihat, pakainya Islam, memang Islam itu menjadi dasar, asal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Intinya ada dasarnya. Karena Islam yang pertama, yang kedua adalah iman, yang ketiga apa? Ihsan. Coba kalau dibilangin jangan mati kecuali ihsan, berat pasti. Ya, karena kadarnya terlalu tinggi. Tapi Allah kasih kadar yang terendah, minimal. Ya, yaitu orang-orang yang menjauhi segala macam kesyirikan. Terutama syirik besar dan menghadirkan asal iman. Itulah seorang muslim. Itulah seorang muslim. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Yang termasuk kafir itu meninggalkan satu sholat dengan sengaja atau dua sholat? Ya, satu sholat. Tapi kalau dia sholatnya bisa dijamak, maka masih dikasih spare waktu. Misalkan zuhur asar. Karena zuhur bisa digabung dengan asar, maka masih punya spare waktu sampai maghrib. Sampai apa? Sampai maghrib. Ya, beda kalau dia ketiduran, misalkan capek nih, misalkan entah apa ketiduran. Nah, itu kan bukan karena malas, ya. Tapi karena ada uzur, yaitu tidur. Man nama an salatin, ya barang siapa yang tidur dari sholat misalnya ketiduran, maka sholatnya ketika dibangun. Ini malah lagi santai banyak ini. Maka dari sana juga fikihnya boleh seorang menjamak sholat. Maka dalam riwayat Muslim, walaupun tidak ada hujan, walaupun tidak ada sakit, tidak ada safar, ya Nabi tiba-tiba menjamak sholat. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas. Maka para ulama juga katakan boleh sesekali dalam seumur hidupnya dia amalkan apa yang pernah diamalkan Nabi. Misalkan dia mau jamak sholat duhur sama asar, padahal nggak ada hajat, ya udah jamak saja boleh. Atau mau jamaknya jamak takhir, tafadhol. Ya, yang penting jangan meninggalkan sholat pada waktu. Misalkan atau lagi ada kesibukan, gitu, keluar nggak sempat untuk berhenti dan selainnya karena mungkin melihat kondisi, ya sudah nanti sajalah sholat zuhurnya ketika sampai rumah, misalkan. Ya, labas. Ya, itu lagi ada hajah. Tidak ada hajah saja Nabi SAW pernah. Tapi perhatikan jangan tiap hari.
Karena orang Yaman ada kadang demi mengkot, ya demi ngekot itu dijamak sholat. Karena kot itu kan harus lama dia, punya terus, punya sampai keluar saripatinya itu. Nggak bisa cuma sejam, ya masih pada kelentar itunya, kan daun dia. Jadi daun dikunyah sampai halus benar-benar kayak bubuk. Ya. Jadi memang harus gini-gini terus kenyang. Ya. Kadang ada yang sayang sama kocok, mau sholat simpen dulu, pasti diplastikin. Nanti habis sholat dimasukin lagi. Katanya ribet, udah nanti aja gue jamak sholatnya. Tiap hari begitu ya. Assalamualaikum. Itu masih ya. Pokok ya, tapi masih bagus lah, tidak meninggalkan tidak dengan sholat, tapi pakai cari-cari alasan demi ngekot, akhirnya sholatnya semuanya dijamak. Kadang kalau udah begini dia pertelekan gitu, wah itu bisa bertahan 2 jam 3 jam itu nggak gerak-gerak gitu ya. Apalagi kalau sudah 2 harus ngembung kan, di pipinya ngembung. Pemandangannya aneh jadinya. Ya, apalagi kalau masuk masjid tuh kan dibuang semua itunya, kotnya ke tempat wudhu. Wah, sudah baunya. Ini tempat wudhu apa kandang sapi jadi. Daun, sejenis daun. Cuma memang efeknya nggak langsung mabuk. Ya, dia bikin mata melek, bikin stamina kuat. Ya. Nah, itu namanya kot. Nanti bisa di searching Yaman kot. Keluar tuh fotonya orang-orang pipinya kok ngembung-ngembung semua pipinya. Nah, itu daun yang digigit, kunyah, nggak ditelan, disimpan. Ya, kayak insyaallah. Ya. Batasan antara sholat satu dan sholat lainnya itu kalau udah ketemu bagaimana Ustaz? Misal sholat zuhur nih, batasan waktunya itu ntar kalau dia asar, kalau dia asar baru itu dia sholat zuhur atau gimana Ustaz? Gimana tuh maksudnya? Hitungan dia ninggalin sholat itu kapan Ustaz? Apakah saat dia Ya kan setiap sholat ada masing-masing waktu. Zuhur waktunya awal kapan, akhirnya kapan. Ya ketika dia sudah lewat dari akhir, ya berarti meninggalkan sholat. Hanya saja dia bisa dijamak enggak. Kalau bisa dijamak ya udah, nanti dia jamak zuhur asar. Ya berarti pelajari waktu-waktu sholat, kapan zuhur. Maka kita belajar ketika zawal. Nah, nanti asarnya kapan? Asar masuk, zuhur selesai, untuk otomatis sudah. Ya ketika tinggi tongkatnya itu sama plus ditambah bayangan sedikit ketika zawal. Ini kan ketika zawal kan ada spare sedikit. Nah itu ditambah sama tinggi benda. Nah itu masuk waktu asar. Ada batasan waktu nggak? Si imam boleh ngejar seminggu bisa berapa? Ya orang lama bilang palingnya sekali seumur hidup. Palingnya sekali seumur hidup. Jangan malah jadi rutinitas. Karena kalau anak pekerjaan boleh. Ya beda kalau ada hajah. Ini kita bicara tidak ada hajah ya. Sesekali boleh. Tapi kalau ada hajah seperti hujan terus misalnya, ya atau ada apa itu yang bikin berat, masyaqqah. Misalkan supir tiap hari safar ya boleh dia gabung, boleh dia kosong. Karena kan supir kerjanya keluar kota gitu kan, terus misalkan selama seminggu udah bagian dia kerja. Selama ada safar di situ boleh dia menjamak. Kecuali dalam kondisi mukim. Ya kalau mukim jumhur mengatakan 4 hari jamak qashar. Ya, karena dilihat walaupun tidak ada lafaz 4 hari, tapi istinbat namanya. Ketika Nabi SAW dari Madinah misalkan safar ke kota A, ya dihitung berapa jaraknya. Oh jaraknya 80 kilo lebih. Akhirnya bikinlah yang boleh safar itu 80 kilo. Tapi ada lagi yang mengatakan enggak, tergantung uruf. Terus setelah Nabi singgah di situ, Nabi menjama atau mengqashar juga itu dihitung 4 hari. Berarti 4 kali 5 sholat. Jadi antum dapat rukhsah 20 sholat. Boleh jamak, boleh qashar.
Ya, jadi 4 hari itu berarti 4 kali 5 sholat, berarti 20. Sisanya selama masih mukim udah sholat biasa, zuhur biasa, asar biasa. Tapi ada juga yang mengatakan selama dia safar di situ, ya maka dia boleh sepanjang ininya menjama dan mengqashar. Kalau mazhabnya orang-orang Maghrib, Maroko, Aljazair, ya entah pakai mazhabnya Malikiyah kalau nggak salah. Jadi karena dia nyangkar, saya kan orang Aljazair kata dia, tinggal di Yaman. Ya itu saya safar. Jadi kerjaannya senangnya jama qashar dia. Walaupun sempat ditegur sama Syekh Abdul Rahman. Lah kalian sekarang sudah mukim, kalian sudah punya iqomah. Gitu. Ya, tapi dia selalu aja orang gua pendapat fikihnya begini. Fikih itu luas. Makanya dulu ada sempat katakan fikih itu ibaratnya seperti para anbiya yang asal ajarannya sama, tapi bab apa ibadahnya, fikihnya itu loh berbeda. Cuma sebelum Nabi Muhammad kan terjadinya seperti itu. Nah, ketika di zaman Nabi Muhammad terus sampai hari ini, ya umatnya Nabi Muhammad ada juga yang seperti itu. Jadi biar kita tahu ya gambaran para anbiya itu seperti apa dahulu. Ya, jadi terkumpul di masa umatnya Nabi. Walaupun mereka ibaratnya beda-beda dalam fikih, tapi tetap sama dalam akidah. Tetap sama dalam akidah. Sebagaimana para anbiya, akidah mereka atau mereka sama, tapi syariatnya lah ya ada sedikit mungkin perbedaan. Nah, makanya ada mazhab Malikiyah, mazhab ini. Ya, sebetulnya kan babnya bukan bab tentang apa? Asal din kan, bukan menjadi pokok. Ya beda-beda dikit wajar. Ya, harus tahu letak kapan yang boleh kita ijma, di sini tidak boleh kasih toleransi. Ya sama yang di situ mungkin ada kelonggaran dalam masalah fikih biasa. Begitu, itu hukum asalnya. Bukan berarti di akidah tidak ada khilaf, ada. Contohnya berapa kali tiup sangkakala, trompet, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, bahkan ada yang bilang 4. Ya, tapi sepakat semuanya tiupan itu nafkhu sur itu ada ijma. Barang siapa yang mengkafirkannya atau mengkufurinya kafir dia. Haud, ya sepakat ijma. Nabi kita punya haud. Nanti dia mau kiamat ada haud. Tapi silang pendapatnya di mana? Letaknya di mana dia? Apakah sebelum sirat, ataukah setelah sirat, atau bahkan dia terbentang, dia melewati sirat? Jadi silang pendapat. Tapi hukum asalnya, ketika di situ malah ada pengingkaran, bahaya dia. Sama sholat juga, ijma sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nggak ada yang bilang mustahab, kafir yang bilang mustahab. Tapi urutan bawahannya ada yang bilang misalkan sholat berjamaah bilangnya wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah, terjadi silang pendapat. Tapi paling banyaknya ya di masalah ijtihad kalau fikih. Allah a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.